Kesalahan berpikir akan merujuk pada tindakan yang salah dan siap menanggung risiko. Bukankah manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena diperdaya oleh iblis yang dengan kesombongannya ingin menyamai Allah? Dan sebagai akibat, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Sebelum Rasul Paulus bertobat, ia seorang yang merasa memiliki kemampuan, punya akses kepentingan dalam masyarakat, bahkan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah yang dianggapnya sebagai kekuatan yang dapat dibanggakan. Ia seorang Yahudi yang disunat pada hari ke-8. Pendiriannya terhadap hukum Taurat, ia seorang Farisi yang tidak bercacat. Dari umat perjanjian, ia bangsa Israel dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Bahkan dari ibunya ia juga memiliki kewarganegaraan Roma yang turut mendapat hak-hak istimewa sebagai warga negara. Mengenai pendidikannya, ia seorang murid yang dididik langsung oleh Rabi Gamaliel, yang adalah tokoh penting dan terkemuka saat itu, karena pemikirannya yang banyak memberi kontribusi terhadap tatanan hidup bangsa Yahudi, yang pengaruhnya masih terlihat hingga saat ini. Namun yang kemudian Tuhan Yesus membuat matanya buta seketika saat perjalanannya mendekat kota Damsyik yang hendak mencari dan untuk menyesah, bahkan untuk membunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan. Saudara, apa arti kebanggaan manusia dengan segala kekayaannya jika hal itu hanya mendatangkan hukuman baginya? Dan apa arti usaha pembenaran diri jika dinyatakan tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Allah? Pertobatan dan pengenalan akan Kristus inilah yang membuat Rasul Paulus menganggap bahwa semua yang dimilikinya dan semua kerjanya adalah kesia-siaan. Dan karena itu ia berbalik turut serta dalam pemberitaan Injil keselamatan untuk kalangan non-Yahudi, termasuk saudara dan saya. Bukankah semua ini terjadi hanya karena kasih karunia Allah? Pemberian keselamatan dengan cuma-cuma, hanya dengan percaya kepada nama Yesus yang sudah menebus dosa kita. Dan implikasi percaya itu, kita berusaha masuk dalam proses pembaharuan budi untuk mendapatkan perkenanan Bapa di sorga, sempurna seperti Yesus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh-Ku, firman Tuhan. Karena bukan yang lahiriah, tetapi manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Itulah yang sangat berharga di mata Allah. Tuhan Yesus berkata, "Belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan."